Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Beatrix Kurnia Dalos dari kelas 4 Manajemen Bisnis 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobby dan negosiasi untuk UAS, ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu jelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama, tentukan tujuan tertinggi. Dalam torang mau melakukan negosiasi, torang mesti tentukan tujuan tertinggi torang dalam melakukan negosiasi. Tujuan tertinggi torang dalam melakukan negosiasi yaitu bahas apa tujuan torang melakukan negosiasi dengan klien, seperti tujuan mau tawarkan torang pe produk atau torang pe klien itu bagaimana, torang panggil untuk kerjasama supaya torang pe perusahaan boleh melebar lagi, boleh dapat keuntungan lagi dari pihak-pihak lain. Yang kedua, lakukan riset. Sebelum torang mau melakukan negosiasi, riset juga diperlukan. Bagaimana torang diajarkan untuk mengetahui terlebih dahulu torang pe klien pe sifat, supaya saat nantinya torang mau melakukan negosiasi, torang so tahu terlebih dahulu bagaimana dorang pe visi misi perusahaan lain, dorang pe data diri seperti apa. Jadi saat torang melakukan, torang yang tidak kaku karena torang so mengetahui lebih dahulu, torang so lakukan riset terlebih dahulu. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang dapat Anda negosiasikan. Di sini torang di saat melakukan negosiasi lakukan hal-hal yang nantinya torang mau bahas dalam negosiasi. Contohnya hal apa saja yang akan torang bahas, seperti menjual produk, harga, atau tujuan torang melakukan kerjasama seperti apa, supaya nantinya torang boleh banyak yang nanti torang akan bahas dalam negosiasi gitu, seperti itu. Yang ketiga, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Dalam negosiasi tentunya ada kegagalan, ada juga sukses dalam melakukan negosiasi. Di saat torang melakukan negosiasi dan torang nanda sampai pada titik kesepakatan, torang sebagai negosiator harus siap mundur ketika torang nyanda sampai pada titik negosiasi atau kesepakatan. Di saat torang melakukan negosiasi, torang nyanda sampai pada titik kesepakatan, torang mesti siap mundur. Yang kelima, siapkan win-win solution. Win-win solution yaitu kedua belah pihak boleh melakukan pembicaraan. Win-win solution ini juga nyanak menguntungkan satu belah pihak, melainkan dua belah pihak. Di saat torang melakukan negosiasi, torang boleh juga baku kasih solusi supaya nantinya bagaimana ke depannya torang boleh mau kerjasama atau tidak, seperti itu. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Proses pelaksanaan yaitu dengan membahas apa yang menjadi topik dalam negosiasi, melakukan tawar-menawar terkait dengan masalah yang timbul antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang nantinya ketemu jalan keluar yang mencapai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak bersangkutan. Dalam melakukan negosiasi, DP proses melakukan negosiasi, torang saling tawar-menawar harga. Contohnya harga dari pihak klien itu seperti apa, dari pihaknya orang seperti apa, supaya nanti orang boleh backing satu tawar menawar
supaya dua belah pihak ini saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Jadi orang boleh mau baking tawar menawar, orang mau terkait dengan masalah yang timbul antara pihak yang bersangkutan saat orangnya tidak temu titik terang sampai kesepakatan, orang boleh melakukan tawar menawar supaya negosiasi ini berakhir dengan baik dan ada hasilnya juga. Yang ketiga, jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan jelas. Sebelum orang menutup negosiasi, tentunya orang perlu komunikasi dengan klien dengan baik. Komunikasi yang baik nantinya akan membawa orang ke kesepakatan. Yang kedua, lakukan kontak mata. Selain komunikasi yang bisa orang lakukan kontak mata atau pertemuan langsung dengan klien atau dengan pelanggan. Sebelum orang menutup negosiasi, otomatis orang pasti akan bertemu dengan klien atau pelanggan supaya di saat orang menutup ini negosiasi pasti berjalan dengan lancar karena orang sudah data langsung. Yang ketiga, tetap percaya diri, optimis, dan positive thinking. Percaya diri bahwa orang boleh mau sampai pada titik kesepakatan. Optimis, jangan bikin orang pediri ragu nantinya DP hasil bagaimana. Tetap orang positive thinking, jangan pernah berpikir negatif. Yang keempat, berikan sedikit humor. Dalam melakukan negosiasi, orang jangan terlalu tegang dalam membahas masalah atau produk-produknya nantinya orang akan lakukan kerjasama. Tentunya orang perlu sedikit hiburan, mungkin berbincang-bincang sedikit, bercanda itu juga diperlukan dalam negosiasi. Jangan terlalu terbawa suasana yang ada. Yang kelima, selalu tersenyum dalam melayani klien atau pelanggan tentunya sangat diperlukan dalam satu perusahaan, karena dengan senyum orang boleh membuat pelanggan atau klien betah saat melakukan negosiasi dengan orang. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana menangani keluhan dalam bernegosiasi. Yang pertama, terima keluhan dengan baik. Terima keluhan klien dengan baik, jangan ada pengeluhan dari sisinya orang sebagai negosiator. Yang kedua, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Tunjukkan bahwa orang peduli dengan keluhan yang orang berikan pada orang sebagai negosiator. Dan berikan komunikasi yang baik juga supaya nantinya orang boleh membahas itu dengan baik. Yang ketiga, patahkan masalah keluhan pelanggan. Di sini orang cari solusi bagaimana itu keluhan pelanggan boleh terselesaikan. Jangan malah orang mau tambah masalah. Yang keempat, segera tangani komplain dengan cepat. Ketika orang mendapatkan solusi, orang patahkan keluhan dari para pelanggan yang mungkin tidak setuju dan produk begini. Jadi orang mesti cepat menangani itu supaya tidak merembet ke masalah-masalah lain. Yang kelima, berikan solusi terbaik. Selalu berikan solusi yang terbaik for orang klien atau pelanggan. Yang soal kelima, jelaskan strategi negosiasi yang harus dilakukan dalam negosiasi. Perhatikan nada bicaramu. Dalam bernegosiasi, jangan menggunakan nada tinggi, emosi. Orang mesti ramah, menggunakan nada yang rendah, jangan terbawa emosi saat melakukan negosiasi. Hindari kata-kata yang kurang meyakinkan. Jangan orang saat melakukan negosiasi melakukan kata-kata yang bikin klien ragu dan orang dalam bernegosiasi. Breaking orang supaya percaya apa yang orang berikan, informasi yang orang berikan itu orang percaya dan mau bekerja sama. Hindari kata-kata yang membuat klien atau pelanggan ragu supaya boleh ragu bekerja sama dengan orang. Yang ketiga,
Lakukan riset. Riset tentunya bukan cuma tentang data pelanggan atau klien. Riset juga bisa orang cari tahu dompet visi misi perusahaan lain supaya nanti orang bekerja sama dengan gampang. Yang keempat, jangan terlalu personal. Di saat melakukan negosiasi, orang jangan terlalu ke arah personal. Itu tentunya baik for orang negosiasinya nanti. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Di saat orang melakukan negosiasi, otomatis orang kan perlu gerakan dalam menjelaskan bagaimana produk yang nantinya akan orang bahas dan orang kerjasama dengan. Perhatikan bahasa tubuh, jangan centil-centil. Itu pasti akan membuat resah para pelanggan. Jadi orang mesti jaga sikap, jaga tingkah laku di saat melakukan negosiasi. Terima kasih, itulah hasil yang sudah saya temukan. Ucapan terima kasih, selamat malam.